India datae leges before tior omnia posset. Hukum dibuat. Jika tidak, maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok kami memaparkan konstruksi berpikir kami mengenai kontribusi revolusi industri terhadap hukum internasional, perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Internasional dengan anggota Nabila Rizkika Putri NIM 153, Gigih Nanang NIM 157, Anti Setiawati NIM 067, Robiah Nuzul Inayah NIM 002, M. Farid Alfian NIM 159, Raja Salsabila NIM 082, dan Umi Zakia NIM 060. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu menghantarkan latar belakang diskusi kami mengenai kontribusi revolusi industri terhadap hukum internasional. Revolusi industri merupakan penjelmaan bergesernya kekuasaan pemerintah yang semula dipegang oleh raja beralih ke tangan rakyat dan menggaungkan demokrasi dalam wujud yang modern, tidak membahayakan masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sehingga pada peristiwa sejarah ini mampu mendorong perkembangan hukum internasional dari berbagai aspek yang akan dipaparkan berikut ini. Seperti yang telah disampaikan, terdapat dua faktor mendorong perkembangan hukum internasional, yaitu faktor HAM dan faktor kedaulatan. Pertama, faktor HAM. Hal ini dilandasi oleh Deklarasi HAM dan Warga Negara tahun 1789, yang mana merupakan semangat revolusi Prancis yang berisikan tentang segala macam bentuk penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Deklarasi ini menjadi cikal bakal pembentukan HAM internasional. Semangat penegakan HAM dapat dilihat dari beberapa deklarasi ataupun pernyataan, seperti Deklarasi Universal HAM, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta lain sebagainya yang telah terlampir pada PowerPoint tersebut. Yang kedua adalah faktor kedaulatan. Perubahan sistem dari pemerintahan monarki absolut menjadi republik membawa pergerakan negara di Eropa untuk memerdekakan diri dan melepaskan absolutisme sistem pemerintahan saat itu. Hal ini berhubungan dengan hukum internasional yang mana negara dikatakan berdaulat apabila memenuhi syarat. Maka kedaulatan dalam hubungan hukum internasional bertujuan sebagai identitas suatu negara sehingga dapat diakui serta dapat menjalin hubungan internasional. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam revolusi Prancis, yaitu John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Dari pemaparan tersebut, mari kita telaah kesimpulan dari diskusi ini. Jadi ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan hukum internasional pada masa revolusi industri. Ada faktor hak asasi manusia dan faktor kedaulatan, yang mana menimbulkan lahirnya lembaga-lembaga negara internasional di masa itu, seperti dibentuknya Mahkamah Konstitusi Internasional, Arbitras Permanen, dan organisasi-organisasi seperti pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang digantikan oleh PBB. Yang dapat kita simpulkan pula bahwa revolusi industri memengaruhi beberapa aspek yang berpengaruh dalam perubahan hukum internasional pada dapat kita lihat dari lahirnya paham-paham baru yang dianggap menjadi strategi dalam pembentukan negara atau penegakan HAM. Demikian konstruksi berpikir dan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.